Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa was samawati wal arda wa ja'alaha 'ibratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu natiqu bis shawab. Alladzi utiya jawami'al kalimi wa faslal khitab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad qurrati uyunil ahbab wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudur wa barik lana fil umur wa dha'if lana al ujur wa arkhil uyubina sutur wa adim fina wa fi masyayikhina wa fil muslimin as-sihhah wal afiyah was salamah wa tawfiq wal ikhlas was surur wa azil anna wa anhumul muhlikat wal mushkilat wal fitan wal mihan wal qatl wal haraj wal adawah wal baghdha wa syurur wa khtim ajalana bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wal muslimina li ahsanil akhlaq wa ajmalil adabi wa awsa'il arzaq wa ahna'il 'aishi wa atharil qulubi wa akhlasil a'mal wa afdalil ahwal la yahdi laha illa anta wasrif 'anna wa 'anhum sayyi'aha la yasrifu 'anna wa 'anhum sayyi'aha illa anta. Alim ulama yang kita muliakan, guru-guru agama, tuan rumah, sekeluarga, hadirin dan hadirat sekalian, rahimakumullah. Mendahului daripada kajian kita pada kitab Fathul Ghaib hari ini, yaitu 12 Safar 1447 Hijriah, bertepatan 6 Agustus 2025, kita mengingat-ingat akan ijazah. Sudah diijazahkan atau pernah diijazahkan, cuma kita ingat-ingat lagi, atau yang belum diijazahkan. Pertama, yaitu supaya tenang. Diketahui bahwa tenang ini bukan suatu yang mudah. Jadi supaya tenang dan tidak pelupa. Semakin banyak urusan, semakin banyak penghasilan, belum tentu semakin tenang. Kadangkala sedikit harta benda, sedikit duit, itu lebih tenang. Karena nana pikirkan ada banyak duitnya, itu aja. Nah, maka ini supaya tenang dan tidak penglupa. Seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan pelupa. Ulun nabi pengalupanan kedua ingatan. Nah, maka bersabda Nabi SAW, baca ulihmu setiap hari 3 kali. Bisa pagi ketiganya atau sore atau dibagi pagi 1, siang 1, sore atau malam 1. Yaitu Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Ya Allah, jadikan diriku ini tenang, yakni dengan taat. Nah, soalnya lawanan mutmainnah ini kan ammarah, nafsul ammarah. Jadikan nafsuku ini nafsul mutmainnah, yaitu diri yang tenang. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Tu'minu biliqa'ika, percaya dan yakin akan
berjumpa denganmu. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu biliqa'ika, yakin akan berjumpa denganmu. Jadi kan pikir-pikir kita pacang tetamu nih, pacang sopan kah, tahu pacang dihukum, tahu apa. Nah, orang-orang pilihan itu lebih menguasai kepada mereka itu adalah takut, bukan harap. Harap itu melalaikan. Adapun takut itu merajinkan. Kita harap dikuasai oleh harap, ibaratnya dikuasai oleh kenikmatan, nyaman kayaknya, ongot-ongot di pinggir kali, tercabur akhirnya. Kenapa? Ongot-ongot di pinggir kali itu menikmati angin sepoi-sepoi, gemercik air, udap popoyo, mbah itu paes pinurun pulang panas. Apa ada? Kagoreng akhirnya. Ane ongot-ongot di pinggir kali. Kagoreng. Kenapa? Dikuasai oleh harap. Harap napa? Yaitu pacang dipatuknya oleh popoyo tadi kan. Nah, dikuasai harap. Kita jika dikuasai harap, maka kita akan ujar sebuah lagu itu terlena. Terlena, kenapa? Ya karena dikuasai oleh harap. Harapan menguasai diri kita. Terlena kita dalam harapan itu. Terbawa oleh harapan. Walaupun itu bagus bagi salikin, artinya orang nah hendak mencari keridhaan Tuhan, hendak menjalani itu, bahasa kita tuh dapat napa aku kan gitu. Dapat napa aku, bila kalimat dapat napa aku tuh berarti harap udah. Harap bagus saja. Tapi nya bila kada dapat apa-apa ya kecewa ibaratnya. Adapun bagi orang arifin yaitu lebih dikuasai oleh takut. Takut bukan tentang pelanggaran, tetapi tentang yaitu jauhnya jarak menyebabkan jauhnya hati. Jauhnya jarak menyebabkan jauhnya hati. Nah itu namanya takut. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu biliqa'ika. Ya Allah, jadikan nafsuku atau diriku ini tentram, tenang. Tu'minu biliqa'ika, yakin akan berjumpa denganmu. Wa taqna'u bi'ata'ika, puas apapun pemberianmu. Karena bukan seberapa nilai pemberiannya, tetapi siapa yang memberikannya. Maka Allah Ta'ala bersifat Rahman dan Rahim, berkasih dan bersayang. Walaupun kita belum mempersembahkan apapun kepadanya. Jadi sepaling tulus orang adalah Allah. Yang kita belum apa-apa, diberi dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita puas dengan pemberian Allah Ta'ala, laksana kita puas dengan air susu yang diberikan oleh ibu kita. Jangan malah sebaliknya protes. Ada keren lalu air susu, lanjut ulang susunya. Udah kuitan. Coba orang ya susu berbrand, susu apa ibaratnya. Nah itu disebabkan oleh nafsu tadi tidak mutmainnah, tidak tentram. Jadi diri yang tentram itu pondasi dari segala kebaikan dan penghindar dari segala kejahatan. Kalau kita tidak tenang, maka
segala kebaikan itu bagaimana kita bisa mengerjakannya. Kita tidak tenang mengerjakan kebaikan sekalipun, tidak mengerjakannya dengan sempurna. Akhirnya ya kalajuan. Ada orang yang membaca tarawih apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal bisa aja nah menurut itu karam bang kayaknya nih tuh. Karam dalam kesalahan. Lo citra tahu kan? Ada bisa menurut kita sayangnya itu. Tapi kayu hidin juga. Baik juga sih dan aku hakon tarawih. Baik juga aku hakon jadi imam. Coba bukan mau enang bisa lalu jadi imam. Bisa juga presiden tuh pendirinya daripada langgar dah. Ya kan aku dia ini kok hancur sih langgar bila mau protes kok. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Ya Allah jadikan nafsuku itu tenang. Yaitu nang mendukung bagi kebaikan dan nang menolak bagi segala kejahatan. Dari diri yang tenang menjadi tu'minu biliqa'ika, yakin akan berjumpa denganmu. Lalu ada malu, ya. Pacang tetamuan kita. Wa taqna'u bi'ata'ika, puas apapun pemberianmu. Nah, bukan berapanya yang diberi, tapi siapa yang memberi. Wa tardha biqada'ika, dan ridha artinya nyaman biqada'ika, apapun yang engkau putuskan. Ada orang tuan guru opini Tuhan opini sih dan juga wah ini aku sudah ada lewas mati juga ini. Tapi mendekannya terdahulu sidin mati daripada bini nang Tuhan hebat juga ini nenek rumahnya. Jadi jangan hendak kita kawin nang nenek itu bagian nang Tuhan aja kan ngambilnya neta. Karena satu contoh tadi ada tuan guru anom, anggaplah anom gitu kan. Bini bibinian Tuhan marga sugih kah marga apa kah. Jadi sugih itu kadang mesti jauh bahagiakan. Contoh teh kita anom seseorang nih lah, seorang tuan guru. Ini kisah fakta tanpa menyebut nama dan data. Fakta tanpa data, jadi boleh percaya boleh kada. Cuma bujur kisahnya. Seorang tuan guru anom binian Tuhan. Mungkin karena sugihnya. Akhirnya ada bahagia juga karena duitnya. Cinta karena duit judulnya itu berarti. Istilahnya tuh cinta karena duit. Karena kawan juga dipaksakan hati ini. Jadi caibar kita tuh ditakuni apa pian jadi begini tuh tukang hartanya banyak. Mongkose wandiako lagi sekolah. Ibarat kita tuh kan. Baik, tersandra apa istilahnya tuh balas jasa lah. Jasa. Cuma hati kada pas kada juga. Hamaram aja istilahnya kan. Aku mau bini Tuhan. Kata lawas mati juga. Padahal seorang nanti dahulu mati. Jadi nang mana hendak mau bini Tuhan harusnya kan. Anu banyak aja. Kecuali hendak mengikuti sunnah Nabi. Seorang nabi kan dulu ibaratnya nang sedapat itu menyelaminya ibaratnya kan. Masya Allah bagus saja Pak ya. Makanya Tuhan itu cari wit pada nang banyak nya hendak romantisme itu kembali di usia tua. Seorang melihat racap istighfar udah astagfirullah.
Astagfirullah. Apaan? Hendak diprotes dia watarudho biqadhaika. Ridha dengan qadha Muhammad udah. Hmm. Ada apa lagi kisah seorang anak menggaduh mamanya. Anaknya tentu tak anom pada mamanya, ada mau tatuha anak pada mamanya. Nah, oma aja kasihannya ambiannya menggaduh di kuitan mau urus kayaknya paling nantu hati kada lawas juga mati soalnya terdahulunya nama mati anda kawa apa itu maka nang apapun kisahnya dimapapun alur ceritanya watarodho biqadhaika ridha kita artinya katujui apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa orang ada apa-apa juga. Nah, jangan kita tuh bumomai wan kuitan. Ngomong kada ada kuitan. Kada ada juga kita. Allah anak balik istilahnya aku bak kuitan nasi kong aja nah. Kada ada kan itu. Nah, kawitan kita atau orang tua kita ini bukan main. Kada sempurna sebagai orang tua. Tapi pernah membersamai kita. Jangan kita kuitan tuhuk maingun mulai lahir sampai gena. Imbah itu tajasai oleh orang sedikit lupa lawan kuitan. Kuitan ko aja kada sugih ngarakan sampai motor aja berdera air mata. Akhirnya menyumpah-nyumpah ke kuitan. Apa kayak tetamu orang nainda bagus istilahnya kan. Aku ada ingat lagi di kuitan. Maka sebaik apapun orang lain tetap seburuk apapun kuitan kita. Orang tua kita. Orang lain baik apa pasti ada kepentingannya. Minimal minta doa kan. Jadi sebaik apapun orang lain tetap sejahat apapun orang tua kita. Kata-kata bang itu menggawe lucu coba muntakananya makanya sudah lali kuitan sudah lali bakame di mana hendak nih sambat kada lawas juga mati yang itu dulu seorang mati jangan hendak bisa sambat nih itu artinya ya kada ridha kesempatan kuitan ada tuh kesempatan amal nang istimewa bagi kita. Ibaratnya Rasulullah aja dikalahkan oleh Uwais Al-Qarni. Asal kuitan kadamun paguruan didahuluakan pada kuitan. Kuitan anak seikungannya nang diharap kada ada aur guru nang diberi duit. Nah itu orang aja Pak menulun bagus saja Pak. Itu berhubung orang kan. Saya seorang ada pertama baik buana rekam hatinya. Waktunya lawan paguruan. Tahu kuitannya mana nanya kayak itu. Paguruan mana pun langsung datang. Kuitannya bubuhan montong. Mana pun gak ada datang karena kuitannya. Udah ada mari duit lagi. Istilahnya ada bisa manu kuitannya mau bumamai aja kuitan. Jadi ingat rumusnya. Sebaik apapun orang lain masih baik sejahat apapun orang tua kita. Karena watardha biqadhaika Tuhan telah menggariskan kita lahir daripada sulbi dan rahimnya. Itu udah alur ceritanya. Orang toh pemeran penjahat di film lebih baik daripada sebaik-baik orang di luar film. Karena kada jadi artisnya. Kalau jadi artis, bila pemeran jahat juga, pemeran antagonis di sinetron, baik. Ini dalam perfilman ya bang lah, bukan madahan baik. Artinya baik dibanding orang nang baik di kampung rada ulahan. Karena apa baiknya jadi artis pokoknya. Nah, watasbiru li balaik. Jadi kalau nafsu itu mutmainnah, satu yakin dengan
bertamu Allah Ta'ala. Kedua, puas na apapun nang diberi. Ketiga, suka menyukai nang apa aja nang diputuskan. Ketiga, 1, 2, 3, 4, sabar ujian apapun yang diberikan. Nah, jadi ada seorang bibinian, gadis 15-16an lah, dikawinakan oleh kuitannya lawan orang tua. Udah akun, sudah nikah, buka, dendak aku wanang tua tuhan ya, sama kayak kuitan, ibarnya tuhannya nih, tapi sugih, nah, larinya, entah kemana larinya, sampai wah ini gak ada kabarnya, jadi habis kisahnya. Kisahnya tuh, nang ada kisahnya kuitannya mati mbak itu. Apa nanti jadi menyesal ya. Dikirati kuitan lawas aja hidup, aja mau kose masih. Kuitan hendak malakiakan walau tuha tapi berduit orangnya, artinya tuh kawa menafkahi nih. Kada dimodali lagi oleh kuitan. Nah kisah nyata nih, tapi tanpa data juga ya, boleh percaya boleh kada, tapi dasar kisahnya tuh bujur. Bibinian umur 15-an kan anum sih, dikawinakan oleh kuitannya orang tuh HPDI-nya lah, maksudnya seumuran kuitannya 40 atau 35-40-an. Udah akun maka anum maka buas maka bujang ibaratnya nih binian nih. Lari sehari mbah nikah tuh kisah kemana kan, sampai wah ini gak ada kabarnya ulun, gak ada berkabar maksudnya kan, gak ada hubungan keluarga aja. Cuma kenal maksudnya kan. Lawas kelawasan mati kawitannya tuh. Nah apa kabar? Cak aja aku tatap hak kawin lawan sinhan. Kayak itu pada misalnya. Bukan masalah harta bang, tapi baik kayak bakti lawan kawitan. Maka dalam An-Nisa tentang perkawinan, asa antakrahu syai'an wahwa khairul lakum. Barangkali bahwa kalian kada suka akan sesuatu, padahal itu lebih baik. Bukan pasangan kita lebih baik, tapi pilihan orang tua kita itu pasti lebih baik. Bisa juga lebih pahit, tapi pahit itu akan memberi kebaikan. Manis hanya akan menjadi racun, pahit hanya akan menjadi obat. Kayak gula tuh. Gula manis tapi memberikan racun efeknya. Sambil lutuk pahit tapi mulah badan sehat. Sambil lutuk gitu kisahnya. Atau apa lah. Nah, jadi bukan tentang pasangan kita, tapi tentang bakti kepada orang tua. Ulun berkisah dari ulun seorang lah, jujur umur 16 tahun disuruh kawin oleh arwah ayah. Bakadai kan ya, bakadai itu bisa kita bawa warung dalam hati kita anak kawin disuruh bawa warung. Kawin juga belum hendak istilahnya kan, ada hendak jopang lah, cuma ada sesuai lagi duitnya. Ada aku nailun kawin umur 16. Jadi almarhum ayah kami itu anaknya ditawari kawin tuh mulai nang umur berapa, ada nang kawin, ada nang macam-macam lah. Nah kakak ulun umur 16 tawari kawin, ada kawa kita anak kayak apa ibaratnya kan. Nah sekalinya setahun itu mati seden, imbah itu hanya kawin kita menyesal kita. Menyesal tuh bukan tentang kada kawinnya, kada, bukan lambat kawin kada. Caka nih lagi sidin hidup tuh menyuruh kawin hari mumpah lagi, biar nang menjual es cendol aja kan ibaratnya kan. Tapi di hari apa ngarannya perkawinan tuh ada sidin masih, nah itu aja anunya momen istilahnya nih maka nang belum kawin nih kawin lah kasih,
Itu iklannya nih, Tambulu Kuitan hidup. Nang apakah lagi jadinya tuh walaupun rumah tangga kada rukun imbahnya atau umpama aja bang lah, penting berbakti kepada orang tua, memuasakan orang tua dulu, menghendaki kebaikan pada diri kita. Nah, karena pakai kisah kawin nih Siti Khadijah dengan Nabi ini kawin pada bulan Safar. Nah, jadi bagus kawin bulan Safar nang balum. Sudah jawab kawin lagi. Ya kawin juga salah itu tanggung jawab kita. Jangan ulun hanya disalahkan. Urusan kawin nyamannya pian ulun nang disalahkan. Di mampu isanya. Ada kawin Pak Guruan nang disalahkan nyamannya sidin ulun lah salahnya. Tuh gen kada besaruan juga kawin man ulun. Kawin hanya kada besaruan pada kada ulun nang disalahkan nyamannya sidin. Han lima baju nya tuh udah nasib gitu nih. Nah, kita tabarukan membaca Fathul Ghaib. Tabarukannya apa ya, kita ada layak Jopang sebagai guru istilahnya. Tabarukan membaca nang mana kita pahami. Wa biasani dinal muttasilah bisilsilatiz zahabiyah ilal imam sultanil awliya wa burhanil asfiyah Maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dalam kitab Futuhul Ghaib. Jadi ulun ini hendak menghidup-hidupkan daripada kitab-kitab Datuk Kelampayan, kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani dan kitab-kitab Imam Ahmad Ar-Rifai. Bukan sebagai tandingan dari kitab-kitab lainnya kada. Karena orang kada pimanunya menggawinya. Maka kitab-kitab nang bertiga ini, tiga wali kutub lah ibaratnya, yaitu Datuk Kelampayan Syekh Abdul Qadir Jailani, Ahmad Ar-Rifai ini bagus benar. Isinya itu. Imam Rifai itu tatuhab, ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antaranya dalam Al-Hikam Ar-Rifaiyah. Kita kan Al-Hikam Al-Ataiyah. Bagus. Al-Hikam Al-Haddadiyah. Bagus. Ada yang tatuha dari itu semua. Bahkan tatuha dari Syekh Abdul Qadir. Yaitu Ahmad Ar-Rifai. Ada hikamnya juga. Dalam Hikam Imam Ahmad Ar-Rifai itu disebutkan artinya. Jika ada orang bersalaman denganmu. Nah artinya aja langsung. Bahasa Arab pun udah ingat. Jika ada orang bersalaman denganmu, rasanya hikmah ke-46. Hendak mencium tanganmu, cium betisnya. Artinya jangan ketujuh kita dimuliakan. Nah ini semacam apa ibaratnya bertolak belakang dengan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya apa? Bahwa sepakat ulama tidak boleh kita membungkuk bila bersalaman atau bertemu orang. Itu bujur aja bang, sebujurnya. Membungkuk itu dalam konteks ta'zim lil umara. Membesarkan bagi pejabat. Karena jabatannya. Maksudnya itu karena hendak daripada jabatannya dunianya. Nah, itu kan dunia kesimpulannya. Kalau kita membungkuk bersalaman ke orang, karena supaya mendapatkan dunia, nah itu kesimpulannya kada baik, walaupun kepada perguruan. Nah, karena tujuannya itu lain. Tapi kalau kita membungkuk kepada orang lain, seperti orang soleh atau orang apa, karena tujuan akhiratnya ya bagus. Seperti perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai tadi, jika engkau disalamani orang, hendak dicium orang tanganmu, cium betisnya. Bila ada orang berguru kepadamu, anggap dirimu muridnya. Dan seterusnya. Bagusnya aja kita.
Hanya juga kita mau berapa kali ya, 4 belajar kayak hikam riwayat tapi kada terperhatikan. Sepertinya itu lebih tinggi dari hikam Ibnu Athaillah. Daripada kan hikam ada Ibnu Arabi, ada Imam Al-Haddad, ada Imam Ibnu Athaillah. Nah kita tahu 3. Nah tetuha ya lagi hikam Ar-Rifah itu memang masanya tuha kan. Isinya ya harap juga. Lebih ke akhlak ibaratnya banyak. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani berkata pada maqalah kelima, fi bayani dunya wal hassi ala adamil iltifati ilaiha, pada menerangkan dunia dan dorongan tiada mempedulikan kepadanya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, berkata Syekh Abdul Qadir, idza ra'aita ad-dunya fi yaday arbabiha bi zinatiha wa abatiliha wa khida'iha wa masaidiha wa sumumiha al-qattalah ma'alini massi zahiriha wa darawati batiniha wa sur'ati ihlakiha wa qatliha liman massaha wa iqtarra biha wa ghafala an waliyiha wa ayyaraha bi ahliha wa naqdi ahdiha. Ini wa'yar bi ahliha ini kurang jelas bacaannya itu kayak apa sebujurnya. Pakun kaman ra'a insanan 'alal ghaibi bil biraz badiyatan sawatuh wa faihatan raihatuh fa innaka taghuddu basaraka an sawatih wa tasuddu anfaka min raihatihi wa natnih fa hakaza kun fid dunya idza ra'aitaha ghudda basaraka an zinatiha wa sudda anfaka amma yafuhu min rawaihi syahawatiha wa ladzatiha fatanju minha wa min afatiha wa yasilu ilaika qismuka minha wa anta muhannaun. Qala Allah Ta'ala li nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Surah Taha ayat 131. Artinya, jika engkau melihat dunia di tangan pemilik-pemiliknya dengan perhiasannya, kebatilannya, tipu dayanya, masaidiha, kurang lebih aja, jebakannya dan racun-racunnya yang membunuh iman, beserta lembut sentuhan zahirnya dan indah atau tebal atau empuk isinya dan cepat membinasakannya dan membunuhnya bagi orang yang menyentuh dan tertipu dengannya dan lupa dari pemiliknya dan menunaikan janji. Lupa dari menunaikan janji. Maka jadilah engkau seperti orang yang melihat seorang alal ghaid, yaitu di tempat qadha hajat, bil biras, di lapangan terbuka, nampak kemaluannya dan menampur baunya, bau busuk, maka engkau pasti akan menutup pandanganmu dari kemaluannya, amun tuha orangnya, dan menutup, jadi mata ditutup dari melihat kemaluannya dan hidung ditutup dari mencium bau busuknya. Maka seperti inilah engkau di dunia. Jika engkau melihat dunia, tutup pandanganmu dari hiasannya dan tutup hidungmu dari yang menampur daripada bau syahwat dan lezatnya, maka engkau selamat daripadanya dan daripada penyakitnya. Dan sampai kepadamu bahagian engkau dari dunia dan engkau lapang.
Allah Ta'ala berfirman bagi Nabi-Nya SAW, dan jangan engkau ulurkan kedua matamu kepada sesuatu yang kami senangkan dengan sesuatu itu. Kan orang-orang kaya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, azwajan artinya al-aghniya, orang-orang kaya. Dari tafsir Mujahid, murid Ibnu Abbas. Sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka padanya, dan rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ini artinya. Kemudian penjelasannya, kesimpulannya adalah yaitu larangan daripada tertipu dengan dunia. Nah, dunia ini halal, tapi jangan tertipu. Bagaimana tertipu dengan dunia? Yaitu sampai kita terlena, terlupakan kegiatan positif dari ibadah, dari pengajian, dari majelis misalnya itu tertinggalkan hanya karena mengejar hitungan dunia. Jadi hitungan dunia itu akan membebani diri kita. Bagaimana ibaratnya menaikkan penghasilan dari 100 kepada 200. Nah, itu membebani diri kita. Nah, sehingga menggerus, merongrong, atau mencabut, atau mengurangi kebahagiaan kita hidup sehari-hari. Nah, lihat ibaratnya nih, atau renungkan. Orang yang tertipu dengan dunia, orang yang nafsunya itu menggebu-gebu untuk mendapatkan dunia. Dan tujuannya itu adalah untuk yaitu menumpuk-numpuk atau merasakan daripada kenikmatan dunia ini. Maka Syekh Abdul Qadir mengumpamakan dunia ini yang kita lihat seperti kita melihat orang qadha hajat. Seperti kita melihat orang yang qadha hajat. Maksudnya apa? Temukan kejelekannya sehingga kita tidak terperdaya. Dunia ini macam-macam. Contoh binian bungas. Temukan kejelekannya, jadi kedandak kita. Artinya itu ya hendak manusiawi, kada mengejar kita. Kenapa? Kada hakun nya. Umpamanya nih kan. Nah, jadi sadar diri kita, lain bagian kita. Kada membuat hati kita pedih karena terpisah dengan dunia. Nah, itu maksudnya seperti melihat orang qadha hajat, terlihat kemaluannya, tercium bau busuknya. Maksudnya adalah yang ulun pahami, temukan kekurangannya. Anggaya apakah? Bandingkan dengan kesenangan orang yang kada memilikinya. Nah, contoh orang berisi toko banyak. Contoh aja. Lihati bahagia lainnya. Ada bahagia juga. Bahagia kayak kita tempat bebine kan. Marah aja kada berisi toko. Nah, ini contoh aja. Umpamanya nih. Nah, orang toko banyak. Tapi CCTV di mana ujung mau ujung sealaman semesta nih, pak CCTV dipantau oleh bininya terus. Nah, kita ini kadang dipantau pantau, satu man ke dalam gua, ke alam gaib, menyobalah ke alam muluk, ke alam melakut, ke alam jabarut, hilang dari peredaran. Damai ngarannya itu. Nikmat apa yang bisa engkau dustakan?
Orang tuh nah ada usaha kita besi toko kamu banyakkan apa. Bukan tentang toko, bukan tentang bobine, ini hendaklah dipahami, jangan kita dituduh. Maksudnya itu lihati sisi kelamnya, sisi gelapnya itu lihati. Nyaman mananya budaya kita, di situ kita bersyukur. Amun kita kada melihat sisi gelapnya, oh majar, amas berundun, bini mesra benar, ada di hendak masak seorang itu beresnya yang dedanya pada suruh masak juga nih ibarat itu ngarnya melihati sisi baiknya pun orang kita kadang apa ngarannya keindahan yang dimiliki oleh orang lain terlalu mempesona bagi diri kita hingga membuat kita ingkar akan nikmat Allah Ta'ala. Dilihat orang lain kebaikannya, diri kita kekurangannya, ya itu pedih judulnya. Itu contoh aja tentang besi toko. Ulun macam contoh akan sarah ulun. Ngaran contoh nih jangan lebih lurus. Contoh lain lah. Melihat bini kawan bunga bini seorang ya Allah ya Rabbi ya Allah umpamanya nih lah putus asa kada belaluha kina macam-macam pulang bah itu taung kayan sarabanya nang ada bagus ada baik lalu kayak apa solusinya kalau kita macam itu udah takdir takdir begini kada puas ini contoh aja lah. Yaitu lihati sisi gelapnya. Daripada kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Puas nang bini. Apa kadang kawan digatuk-gatuk lalu. Anak digatuk. Apa-apa kah? Modelnya harus transfer dulu. Wah, kadalah luka dalam batin ngarannya itu. Aneh banarnya. Baik nang ada ini apabila kau menggantuk ready terus ayo ready buatnya kan kita lagi nang berpikir bapak ya sama aja juga ini umpamanya nih kan nah obine nang bungas sekawan arisan maniga 4 butik penghasilan seorang tukang las maniga 4 butik arisan bini ya Allah ya Karim adalah ngalo di batin nih di pikiran kita takawan pulang hubungan sosialita nang tas saja 30 juta harganya seorang 30 juta juga coba utang tuh pengombolakan gawian tukang las ini apabila dapat las ini banyak gaji 30 juta pada mampu ngelibus aja jadinya soal malas nih apa-apa aja jadinya ya kesimpulannya ada baik juga begini bungas nih soalnya pun orang bang apa seorang bagus ini dalam contoh tadi kan ini orang bungas ini seorang kan jadi alhasil rundu aja mencontohkan alhasil kesimpulannya adalah jika kita melihati kenikmatan dunia orang lain lihat sisi gelap yang dimiliki oleh orang lain. Karena tahu benar ya kita juga. Kayak pangalihnya guring. Kayak pangalihnya hendak menggauli bini. Berputar dahulu. Harus transfer dahulu. Harus macam-macam. Ngaran bungas teh. Wane-nya wan laki. Kada wan laki wane. Wan kuitan kita wane. Ada juga. Kada wan kuitan kita, wan anak kita, wan atau macam-macam anunya. Nah itulah. Maka jika kita melihat dunia ujar Syekh Abdul Qadir Jailani,
umpamakan kita melihat orang qadha hajat di tengah lapang, kelihatan kemaluannya, maksudnya kejelikannya, keciuman bau haruknya, bau busuknya. Itu kan perumpamaan dari memakan sidin. Maka ibarat kita gambarkan kesimpulannya, yaitu lihat sisi gelapnya. Nah, sisi gelapnya. Lihat orang sugih, tapi tak kait di bank lagi. Separuh hidupnya itu sudah mati. Separuh hidupnya sudah mati. Berapa puluh miliar, usahanya banyak, lancar usahanya. Tapi tak kait di bank, duitnya neta separuh hidupnya sudah mati. Kenapa? Tuh pokoknya sakit kepala. Memikirkan. Jadi tangi oleh nang petugas sana nih. Macam-macam kan. Belum pulang wah ini pajak. Jadi zaman wah ini kada baik mengisi harta banyak. Buan pajak nih memburu kita nih kayak teroris saja. Kok mana-mana HP kita aja disadapnya. Adalah teroris kita ngarannya itu. Jadi berisi harta banyak nih kada baik juga. Kenapa? Diburu oleh ngarannya petugas pajak. Kurang lebih kayak teroris, di mana kita berada di pantaunya. Harta kita nang ibaratnya dibuh-bantalin tahu. Ibaratnya lah di mana-mana. Masya Allah aja kita lah modelnya kayak itu. Mungkin di luar negeri itu bisa lahan lagi Pak. Indonesia ini kan masih masalah itu masih baru ibaratnya. Nah, kita dengar di negara-negara lain tuh perih dari itu. Hampir tak ada kepemilikan harta di Malaysia atau di Singapura. Ada. Semua kepemilikan ini berbatas 100 tahun atau berapa. Mobil ada batasnya 5 tahun misalnya. Tanah ada batasnya. Ya kan penguasa. Anak apa. Maka dalam hal pajak ini ya bagaimana istilahnya caranya menghadapi yaitu dengan berbagai cara. Nah, maka jangan sedih kada berisi harta, kada berisi duit, kada dicari oleh tukang pajak. Itu aja. Kenapa kada dinani pajak? Mau pajak bini di rumah aja 10% jadinya. Tagih pada dulu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wala tamuddanna ainaika. Ini kepada Nabi kita. Jadi ini ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada sebelum dan ada sesudahnya. Dan ayat ini ada dalam surah Al-Hijr juga. Tapi kada ujungnya kada sama. Tapi sama awalnya. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum. Di Al-Hijr kayak itu juga. Itu tentang Al-Quran. Kawan kedengan ayat ini. Yaitu walaqad atainaka sab'am minal masani, macam itu. Artinya beruntung benar engkau wahai Muhammad diberi ilmu, diberi Al-Qur'an, diberi 7 ayat yang berulang-ulang yaitu surah Al-Fatihah. Nah, jadi dapat ilmu lu tuh lebih untung daripada dapat dunia. Nah, jadi orang yang dapat ilmu jangan hati itu mencari dunia. Karena ilmu itu di atas daripada dunia. Ini dalam Al-Hijr. Sama awalnya wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum. Sebelumnya dalam Al-Hijr adalah walaqad atainal kitaba itu. Ulun kurang apa. Wasab'am minal masani. Nah, artinya aku beri ilmu wahai Muhammad. Aku beri Quran, aku beri 7 ayat berulang-ulang yaitu surah Fatihah. Itu ya dianggaplah sebagai suatu anugerah lebih daripada dunia. Amun dapat itu
wala tamuddanna ainaika, jangan menghendaki dunia. Nah, itu maksudnya inilah dalam Al-Hijr. Jadi engkau dapat ilmu, jangan menghendaki sesudah itu akan dunia. Apalagi ilmu dipasarkan, dikomersilkan untuk dunia atau nasab atau gelar atau surban atau apa. Ada. Karena Allah Ta'ala berfirman, walaqad atainaka sab'am minal masani. Kemudian ayat berikutnya, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi. Engkau tuh sugih lawan ilmu itu alahan beri nafas sudah ilmu itu. Jadi kalau kita berilmu masih menghendaki dunia, berarti ilmu itu kadada. Nah, orang tuh mendalami ilmu fikih kah, nahwu kah, ada hendaknya umpar ke politik, ada demi. Karena politik tuh tipu menipu, lain dunianya. Nah, orang tuh rame dengan nahwu, dengan fikih, dengan hadis, ada hendaknya di dunia, di apa, di politik, ada menaksir. Nah, ada. Nah, maka demikian juga orang yang dapat ilmu, dapat Al-Quran. Jangan sesudah dapat ilmu dan dapat Al-Quran itu menghendaki akan dunia. Nah, itu bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Hijr, surah Al-Hijr. Nah, adapun di Thaha 31, kayak itu juga, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Kemudian ayat berikutnya, carikan anulah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi sesudah wala tamuddanna ainaika ini artinya, wahai Muhammad, jangan engkau mengitih-itihi, melihat-lihati dunia. Itu ayat 131. Berikutnya ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh istri dan anak-anakmu atau keluargamu itu sembahyang dan sabar atasnya. Nah, jadi Allah Ta'ala melarang Nabi kita memperhatikan dunia, kemudian sesudahnya menyuruh dengan perintahkan keluargamu itu dengan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu dengan sembahyang dan bersabar atasnya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kami kada menyuruh, yaitu memberi kami rezeki. Tapi justru kamilah yang memberi rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan masa depan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi mencintai dunia ini adalah yaitu virus yang menggerogoti kebahagiaan. Mikirakan dunia, khutbah baju tarif itu nah baca tak sedikitan itu hatib modelnya kan, ceramah harus 5 juta, ada 5 jutaan ceramahnya atau kada beamplukan hakun orang mendengari. Alhamdulillah jadi amal jariah bagi guru-guru kita, bagi kawitan kita. Ngapa lagi ditarifi. Jadi orang yang mendengari ceramah kita tuh orang yang telah berbuat baik kepada kita dan kepada kawitan kita. Dia malakan orang, kawitan kita zaman dikubur, itu aja udah. Diberi orang atau kada, lain lagi. Kada diberi orang. Orang tuh berjasa dengan hakun mendengari nasihat kita. Coba kada nang mendengarinya, jadi tunggul lewat kita. Nah, banyaklah perbedaan ceramah di kota dengan di desa. Kalau di kota banyak saingan.
Kalau di desa ini hendak apa ada saingannya. Makanya dalam Al-Quran, wa kadzalika nanqusul arda min atrafiha. Kami kurangi bumi atau wilayah orang kafir itu dari ujung-ujungnya. Jadi dakwah itu ke desa-desa. Dalam Al-Quran lagi wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Dari ujung kota ada seorang laki-laki yang datang. Yas'a dengan berjalan cepat. Nah, jadi pada prinsip dakwah itu adalah ujung ke ujung. Ujung mana dikepung. Nah, itu. Akhirnya ke kota. Kenapa dakwah itu di desa? Bukan di kota. Karena kota itu diisi orang-orang yang dari desa. Nah, jadi banyak perbedaan lah dakwah di kota dengan di desa. Di kota tuh persaingan antar para ustadz, antar ngeri persaingannya. Jegal menjegal. Nah, itu orang kota pasti seperti itu. Jadi rusak bagi bagi keikhlasan. Rusak bagi roh daripada dakwah itu. Kalau dakwah di kota itu ya persaingan. Kalau dakwah di desa ada persaingan malah duit seorang yang keluar. Nah, itu diantaranya kan, diantara perbedaannya. Nah, banyak lagi perbedaan yang lain. Yang kedua, kota itu adalah berawal dari desa. Jadi kalau kita dakwah di desa, tak kota kena kebaikannya. Tapi bila dakwah di kota, kada sampai ke desa. Nah, itu rumus. Kalau dakwah kita di desa, tak kota karena kebaikannya kenapa? Orang kota itu asalnya orang-orang desa. Boleh kayaknya ke desa. Nah, itu dua di antara sekian perbedaan antara dakwah di kota dengan dakwah di desa. Lebih ikhlas dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummil habibil azim wa alihi wa ala washabihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وزيادة في علم وفرقا في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سهرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل نفسي مطمئنة وتؤمن بلقائك وتعنى بعطائك وترضى بقضائك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.